Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Sarinda. Silahkan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Nana dengan Desi, Bu. Ada lagi? Ada Bu. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan materi mengenai hadis tolong menolong dan hadis mencintai anak yatim. Jadi Ibu akan bagikan materi. Nih. Nah, itu kan ada gambar tuh yang di halaman pertama. Coba kalian perhatikan. Sudah? Sudah, Bu. Ibu ingin bertanya. Coba kalian jawab ya. Siapa itu anak yatim? Ya, silahkan Khalid. Anak yatim adalah anak yang belum balik, yang ditinggal orang tuanya. Betul, bagus sekali. Ada yang mau nambahin? Ada, Bu. Terus Ibu mau tanya lagi. Apa tujuan dari menolong? Untuk menolong sesama, Bu. Ya betul. Ada lagi mau nambahin? Merupakan keharusan bagi setiap orang, Bu. Betul, bagus ya. Kalian sudah pintar-pintar ternyata. Oke, sekarang untuk materi awal yaitu mengenai kepedulian sosial. Bisa dibacakan Kak Sarinda dulu satu paragraf. Kepedulian sosial. Kepedulian berasal dari akar kata peduli, yaitu memperhatikan atau menghiraukan. Satu paragraf Kak, itu satu kalimat ya. Menaruh peduli berarti menaruh perhatian atau menghiraukan sesuatu. Kepedulian adalah sikap memperhatikan atau menghiraukan urusan orang lain, sesama anggota masyarakat. Kepedulian sosial bukan berarti mencampuri urusan orang lain. Lebih dari itu, untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang lain dengan tujuan kebaikan. Iya. Terus Ibu mau tanya, mengapa manusia itu perlu memiliki kepedulian sosial? Ayo angkat tangan. Saya, Bu. Iya, silahkan Kak Sela. Karena manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa menjalin hubungan kerjasama dengan orang lain, Bu. Iya, bagus sekali. Selain itu, untuk menumbuhkan kepekaan dan kepedulian sosial, ada berbagai cara yang harus ditempuh. Pertama, siapa? Ayo, jawab. Ya Kak, Nurul. Menjauhkan diri dari sifat rakus, Bu. Iya, yang kedua. Ada 3 ya. Ayo, Kak Karolin. Menyadari bahwa kepedulian sosial termasuk ibadah. Iya, yang terakhir. Lalu, Ya, silakan. menyadari dari bahwa rezeki berasal dari Allah, maka jika dia menghendaki dapat diambil sewaktu-waktu. Betul sekali. Kemudian ada hadis mengenai tolong menolong. Bisa dibacakan dari Kak Sarinda ya. Bu, ini tidak ada Nah, makanya Ibu menyediakan ini ya. saya nggak kelihatan, Bu. Bisa maju? Di sini aja lah. Nggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muslimu akhul. Al-muslimu akhul muslimi la yuslimu wa la yuslimu man kana fi hajati akhihi kana Allahu azza wa jalla fi hajatihi wa man farraja am muslimin kurbatan farrajallahu anhu bima Kurbatan. kurbatan min
minku rabbi Yaum. yaumil qiyamati wa man satara musliman satarahu azza wa jalla Yauman. yaumal qiyamah. Ya, Rawah Al-Bukhari. Artinya, Kak Sela. Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain. Oleh karena itu, ia tidak boleh menganiaya dan menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa memperhatikan kepentingan saudaranya, Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitan dari beberapa kesulitan pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Jadi penjelasannya yaitu Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling tolong menolong. Tolong menolong atau ta'awun merupakan keharusan bagi setiap orang. Karena manusia tidak bisa hidup di dunia tanpa pertolongan orang lain. Di samping itu, tolong menolong dibutuhkan tidak hanya dalam urusan pekerjaan, melainkan dalam hal-hal nasihat, menasihati, dalam kebaikan, anjuran berbuat kebajikan dan lain sebagainya. Seperti kalian dalam belajar, misalnya Kak Olin tidak bisa mengerjakan tugas ya, bisa minta bantuan oleh Kak Nurul, Kak Sela, atau Kak Sarida. Nah itu sebagian dari tolong menolong. Kemudian hadis yang kedua, hadis mencintai anak yatim. Ya Kak Nurul. Baju Kak Nurul biar kalian. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. An Syahlin Bin Sahdin radhiyallahu anhu qala Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna wa Kafilul yatimi kafirul yatimi fil jannati hakaza wa asyarabin bisabba bisabbati wal wusta wa asyara bainahuma. bainahuma. Rawah Al-Bukhari. Artinya Kak Olin. Artinya, dari Sahal bin Said radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang penjelasannya yaitu hadis ini mengajarkan kepada kita untuk peduli terhadap anak yatim. Seseorang yang mau peduli terhadap anak yatim dengan cara memeliharanya secara layak, memberikan pendidikan dan pelatihan yang bermanfaat, membesarkan jiwanya dengan perlakuan yang baik dan wajar, akan memperoleh kedudukan yang tinggi di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kebersamaannya di surga Rasulullah digambarkan layaknya kedekatan antara jari telunjuk dan jari tengah. Sangat dekat sekali ya berarti ya. Nah, seperti di sini kan, bagaimana sih cara kita mencintai anak yatim? Contohnya saja di desa kita ini kan ada sekelompok paskas namanya kan. Nah, di situ kita bisa menyisihkan uang selama sebulan sebanyak 25.000 untuk menyantuni anak yatim dengan uang kita tersebut disalurkan dalam memberikan makanan kepada anak-anak yatim ataupun hal lain yang dipergunakan untuk memelihara anak yatim. Sekarang kita akan berdiskusi. Ibu punya 2 kartu. Nanti kalian membentuk 2 kelompok. Ya, guys. Kelompok 1, kelompok 2. Kalian bisa diskusikan dengan teman. Nanti kalau hasil diskusinya sudah, kalian jawab ya. Salah satu dari kalian. Ayo, didiskusikan dulu. Oke, sudah ya? Kelompok 1 apa 2 duluan? 2 Bu. 1. 2 Bu.
Dari belakang, Bu. Ya, silakan kelompok 2. Ada yang membacakan soal dan jawaban. Bagaimana sikap kalian terhadap anak yatim yang mempunyai penyimpangan akhlak, misalnya emosional dan gemar berkelahi? Jawabannya, bersikap sabar dengan tutur kata yang santun menasihati mereka agar tidak suka berkelahi. Memperhatikan kebutuhan psikologisnya, yaitu mencoba berbicara dari hati ke hati apa sebenarnya yang menjadikan motivasi dia untuk berkelahi. Setelah itu, memberi jalan atau solusi agar dia bisa berperilaku baik. Bagus, kita aplaus dulu. Oke, Kelompok 2. kelompok 1. Tanya. Pertanyaannya, menghardik anak yatim termasuk kategori pendusta agama. Apa saja yang termasuk kategori itu? Menghardik anak yatim itu. Jawabannya, menghardik ada 2, yaitu secara verbal dan non-verbal. Hardikan dengan verbal artinya seseorang menghardik anak yatim dengan kata-kata mengejek dan menghina mereka. Sedangkan hardikan dengan non-verbal artinya menghardik anak yatim dengan menzolimi secara tindakan atau perbuatan. Contohnya, bertutur kata lembut dengan anak yatim, tetapi tidak memberikan makan dan pakaian yang layak bagi mereka. Juga memakan harta anak untuk kepentingan pribadi. Menghardik tidak hanya kata-kata kasar, tetapi juga mengganggu mereka secara psikologis. Artinya, mereka bisa saja memberikan makan, tetapi dengan cara tidak santun dengan melemparnya. Oke, bagus, kita aplaus. Oke, Ibu rasa sudah pintar-pintar semua ya murid-murid Ibu. Jadi kesimpulan pada siang hari ini, yang pertama kepedulian sosial. Tadi apa peduli itu? Memperhatikan, Terus menghiraukan, terus menaruh ya, perhatian, satu lagi? menghiraukan sesuatu. Iya, betul. Anak yatim itu tadi siapa? Anak Anak yang belum balik. yang ditinggal orang tuanya. Iya, betul, dua-duanya bagus. Kenapa kita harus menyantuni anak yatim? Karena setelah orang tuanya tidak ada, jadi kita sebagai muslim harus berkewajiban untuk menggantikan posisi orang tuanya. Rasa cukup sekian ya pertemuan pada hari ini. Jangan lupa ini musim hujan, jangan suka keluar, jangan suka jalan-jalan, jangan suka minum es, biar bisa tetap belajar.